Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumatul Maulidiah, NIM 2001 1020 1005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting psikologi pendidikan bagi guru. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan. Dimana di sini tujuannya atau arti pentingnya itu agar dapat memahami tingkah laku belajar anak didiknya atau peserta didiknya dalam proses belajar dan pembelajaran, dimana mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, yang mana di sini biasanya itu akan mengganggu proses belajar dan pembelajarannya, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Sehingga di sini arti penting pendidikan psikologi bagi guru itu ya ini untuk memahami mana nantinya psikologi dari seorang peserta didiknya. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Sumati Suryoproto, itu ruang lingkup psikologi pendidikan dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengetahuan mengenai psikologi pendidikan, mulai dari ruang lingkup pendidikan, sejarah psikologi pendidikan, dan tujuan untuk mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Yang mana di sini tujuannya ya untuk mengenali karakter atau hambatan-hambatan yang nantinya akan mempengaruhi proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik di lingkup pendidikan. Yang kedua yaitu pembawaan, yang mana pembawaan ini sudah ada di dalam diri pendidik tersebut, sehingga pendidik tersebut mudah dalam memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu lingkungan fisik dan psikologis. Dan yang selanjutnya yaitu proses tingkah laku. Yang keempat, perkembangan siswa, baik perkembangan psikologi, perkembangan fisik maupun perkembangan kerohanian. Di sini semua diulas dalam mengenali setiap diri peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu hakikat dan ruang lingkup belajar. Dan yang ketujuh itu yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, yang mana ini faktornya itu ya baik itu internal maupun eksternal. Yang internal itu mungkin terdiri dari permasalahan keluarganya, maupun eksternal yaitu meliputi lingkup pertemanannya atau adaptasi di lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Yang ke-8 yaitu pengukuhan pendidikan. Yang ke-9 yaitu hukum dan teori belajar. Yang ke-10 yaitu transfer belajar. Yang ke-11 yaitu kesehatan mental. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu ilmu statik dasar. Baik, mungkin cukup sekian dari saya.
saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalinda Putri Sakinah, NIM 2001201028. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, terhadap kurikulum pendidikan. Mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan dan refleksi dalam berpikir dan bertindak memungkinkan terbentuknya suatu individu yang unggul. 2. Terhadap sistem pembelajaran. Membantu guru untuk menemukan tujuan pembelajaran terhadap perubahan perilaku. Yang ketiga, terhadap sistem penilaian. Dengan tes, psikologi mengetahui tingkat kecerdasan siswa sehingga akan lebih mudah untuk memberikan bimbingan dan pengajaran sesuai bakat potensial yang terdapat dalam diri siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan, antara lain 1. Memahami perbedaan siswa. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan-perbedaan karakteristik setiap siswa, tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai, serta proses pembelajaran yang efektif serta efisien. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan kepada siswa sesuai dengan karakter siswa akan memberikan iklim belajar yang kondusif serta proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada siswa. Psikologi memberikan kemampuan pada guru untuk menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Setelah mendapatkan kepercayaan siswa, maka proses membantu penyelesaian masalah pembelajaran akan lebih mudah dilakukan. Yang keempat, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Komunikasi dengan siswa dinyatakan dengan menempatkan diri sesuai dengan tahapan tumbuh kembang siswa sehingga dapat memberikan suatu interaksi yang menyenangkan. Yang kelima, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dengan mempelajari psikologi, pendidik akan mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil. Selain itu, juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa tanpa membedakan satu dengan yang lain. Yang keenam, motivasi belajar. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami karakteristik setiap siswa dan memberikan motivasi sesuai dengan karakter tersebut agar lebih efektif dalam mempengaruhi semangat belajar siswa. Yang ketujuh, menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap materi yang akan diberikan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dijadikan patokan apakah nantinya dianggap berhasil ataukah tidak.
Yang kedelapan, penggunaan media pembelajaran yang tepat. Pengetahuan psikologi pendidikan juga bermanfaat untuk menentukan media pembelajaran yang tepat untuk siswa. Misalnya, media audiovisual, motorik, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.